maaf, ini adalah blasteran antara Bungarus fasciatus dan Bungarus candidus. Ada dua warna ya. Di YouTube channel Heru Gundul, Sebuah petualang dan Ridwan Febriana. nah kali ini kita mau membahas nih tentang perbedaan Bungarus candidus atau ular wuling Dan ular Boiga dendropila atau cincin perak, dan satu lagi adalah Calamaria species. Jadi ketiga ular ini pada saat baby, pada saat bayi itu semuanya hampir mirip. Bahkan dewasanya pun banyak orang yang salah mengartikannya. Jadi mereka berpikir bahwa kalau belang hitam putih itu adalah Bungarus fasciatus, Bungarus candidus atau ular wuling. Nah, ular wuling yang benar adalah seperti ini. Jadi ini welang sebenarnya. Ini maaf, ini adalah blasteran antara Bungarus fasciatus dan Bungarus candidus. Ada dua warna ya. Jadi bukan masalah warna, tetapi dari cirinya, kepalanya ini bulat. Ini adalah kepala dari Bungarus candidus. Ekornya juga seperti cambuk, tidak tumpul. Ini adalah ciri ekor dari Bungarus candidus, tetapi badannya menyegitiga, tidak membulat. Ini adalah ciri dari Bungarus fasciatus. Kalau Bungarus candidus, dia badannya gilik. Itu kepalanya ada. Gilik itu dia bulat. Oh, bulat. Kepalanya Ya. ada putihnya sini. Jadi ini perkawinan silang antara Bungarus candidus dan Bungarus fasciatus. Nah, kalau bau ini adalah sistem pertahanan dari ular itu sendiri. Kalau dia dipegang orang atau dipegang atau apapun, dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan satu cairan yang berbau tidak enak. Nah, ciri dari ular wuling atau Bungarus candidus, anggap aja ini Bungarus candidus ya, karena ini silangan antara candidus dan fasciatus. Itu dia hitam putihnya itu rata, Hampir sama ya. hampir sama. Dan band dari putih sama itunya sama. Cuman ini juga kita agak susah juga karena dia ini blasteran, Iya. sehingga Silangan. ya. Sehingga ini di kepala ke depan ini adalah fasciatus. Belangnya belang fasciatus. Karena antara hitam dan putihnya itu lebih lebar hitamnya, Lebih panjang hitam. lebih panjang hitamnya. Kalau candidus dia akan rata seperti ini. Antara hitam dan putihnya itu Ini yang mencolok di belakang. ya seperti ini. Gak ngira tadi malam. Nah, jadi yang warna hitam putihnya, antara hitam dan putihnya ini hampir balance. Ini adalah Bungarus atau ular wuling. Dan Berbahaya. perutnya juga dia putih. Transparan tapi itu kalau udah kelihatan. Ya. Gitu. Dia terus pasif gitu ya gerakannya. Dan gerakannya juga dia lebih lambat dan smooth. Ini hati-hati. Biasanya dia keluar di malam hari. Karena ular Bungarus itu adalah nokturnal. Dia mencari mangsa di malam hari. Nah, Ini biasanya makannya apa ya? untuk makanannya untuk Bungarus ini adalah ular-ular lebih kecil, atau juga bisa juga katak, kadal gitu.
Belut juga mau. Belut juga dia mau. Nah, Dan dia hidup di daerah basah. Dia terestrial, semi akuatik, terestrial dan semi akuatik. berarti di sawah-sawah juga banyak. Sawah-sawah justru paling banyak di sawah-sawah. Nah, kalau ini walaupun hitam putih, wih, Galak banget. ini baru yang barusan kita dapat siang tadi. Ini adalah ular cincin perak atau dia tetap masuk spesiesnya Boiga. Boiga dendrophylla. Dia gigit. Nah, Oh, ciri utamanya antara hitam putihnya cenderung hitamnya yang lebih dominan. Kemudian baru divariasi dengan belang putih dengan putihnya yang hanya kecil-kecil ya. Tapi untuk perutnya sendiri dia hitam. Jadi untuk cincin perak itu warna dasarnya sebenarnya hitam. Belang putih. Sedangkan kalau untuk bungarus warna dasarnya adalah putih, belangnya hitam. Jadi beda ya. beda banget. Nah, untuk tempat hidupnya, kalau ular bungarus itu dia terestrial semi akuatik, sedangkan kalau ular cincin perak atau Boiga dendrophylla dia arboreal. Jadi dia biasanya dia selalu di pohon-pohon, dan pola hidupnya kalau bungarus itu nokturnal, tapi kalau Boiga dendrophylla itu diurnal. Oh, dia siang hari maksudnya berarti. Dia lebih sanu ke siang hari, Lebih aktif lebih aktif di siang hari. Malam dia jarang sekali nongol. Antara pagi sampai jam 10 itu dia masih berjemur. Gitu. Nah, kemudian makanannya, kalau bungarus itu dia cenderung yang dekat-dekat area persawahan, tapi kalau Boiga itu adalah mamalia kecil seperti anak tikus, burung, dan kadal juga dia mau. Oh, dia mau. Gitu. Berarti yang sering serangga atau hewan yang ada di Hewan? atas pohon. Iya betul, hewan yang ada di atas pohon. Tokek, kalotes, londok. Itu. Nah, ada satu lagi. Iya. Ini adalah Calamaria. Coba Pak, pegang Pak. Calamaria ini pada saat babynya, pada saat bayinya, dia berwarna hitam putih juga, sama dengan bungarus. Ini yang sulit banget dibedakan kalau baby bungarus dengan baby Calamaria. Karena Calamaria juga ini terestrial. Cuman bedanya kalau bungarus candidus itu dia di areal persawahan bawah, tapi kalau Calamaria ini tempat hidupnya dia biasanya di dataran tinggi, di hutan-hutan basah. Jadi dia hidup dan mencari makan di tumpukan humus. Humus itu apa? Humus itu adalah daun-daun yang membusuk. Oh. Jadi dia di tanah-tanah gembur bagian atas. Kalau Makannya ini apa makanannya apa? Makanannya biasanya serangga. Oh, serangga. Dia biasanya makan serangga seperti jangkrik. Cacing. Cacing dia mau. Oh, cacing dia mau. Cacing dia mau. Calamaria. Kalau ukuran badannya kalau yang dewasa Calamaria dewasa bisa seperti bungarus juga Pak, tapi tidak sebesar bungarus yang jumbo ya. Karena saya pernah dapat Calamaria sebesar ini. Gede banget. Itu di Bedogol. Bedogol itu lereng gunung gede.
kepalanya lebih sama ya. Nah, untuk bentuk kepalanya sama. Nah, itulah yang lidahnya pun sama. Pada saat kecil dia aktif banget untuk mendetek panas tubuh di sekitarnya. Jadi dia selalu menjulurkan dan mendetek sekitarnya dengan jakobsonnya. Itu. Nah, ini Calamaria ini sudah sedikit bermutasi dan banyak ke putihnya ya. Tapi kalau Calamaria yang normal, Itu berarti warna asli apa? ini asli nih. Ini asli karena sedikit mutasi gen. Cakep. Jadi dia mengarah ke liquistik. Nah, kalau Calamaria yang normal, dia hitam putih seperti bunga rus, Pak. Oke. Nah, ada lagi satu lagi sebenarnya yang hampir mirip babynya adalah ular Lycodon capucinus. Subcintus. Oh, Lycodon subcintus. Ya, Lycodon subcintus itu sama-sama Nah, belang hitam putih juga. Dan makanya kalau untuk babynya itu hati-hati di dalam mendeteksi atau untuk menentukan jenis spesies apa. Harus benar-benar diamati, jangan asal pegang karena bahaya banget. Untuk Calamaria tidak berbisa, kemudian untuk Lycodon subcintus tidak berbisa, Dendrophylla itu berbisa menengah, sedangkan Bungarus adalah Bungarus fasciatus atau Bungarus candidus itu berbisa mematikan. Jadi kalau melihat ular yang kecil hitam putih itu hati-hati, anggap aja pada awal itu adalah baby dari Bungarus. iya. Baru diamati lebih lanjut apakah dia masuk dalam Bungarus ataukah ke Calamaria ataukah ke baby dari Dendrophylla, Boiga Dendrophylla, ataukah ke Lycodon subcintus. Tapi dari sisik ada perbedaannya nggak sih? Kalau dari sisik ada. Kalau untuk Bungarus dengan Boiga beda Sisik banget ya. atasnya ini. Sisik atasnya Hitam hampir sama yang hitam itu. Iya. lebih Udah, ini sisik yang ininya kan dia lebih gede yang lebih paling besar. atas. Iya. Jadi sisik ventralnya ya, sisik ventralnya atau sisik perut itu untuk Bungarus itu dia cenderung lebih kecil dan dia tidak sampai ke samping. Tapi kalau cincin emas atau Boiga dia lebih besar dan ke samping. Nah, kemudian sisik ekor pun juga ada perbedaan. Kalau untuk Bungarus, untuk sisik ekornya itu dia sisik analnya atau sisik ekor dia tunggal. Jadi setelah ekor dia tunggal. Satu baris aja. Satu baris. Tapi kalau untuk Boiga dia double. Ada dua. Ada dua. Dia berjajar setelah ventral, setelah Anal. anal ini dia dua. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal baby hampir sama warnanya. Katut juga sama baby. Itu kan baby katut juga kayak ular weling. Oh iya. Belangnya ya. Ya. Cuman dia kuning. Oh itu kuning. Iya, Kalau- agak coklat. Jadi kalau untuk ular kadut atau apa masalah tadi kadut itu Homalopsis. Homalopsis bucata itu dia
bukan putih tapi dia kekuningan dan dia tidak hitam tapi agak kecoklatan, Pak. Oh gitu. Galak banget ini. Ya baru saya dapat tadi. Mentang-mentang. Waktu kita tadi berburu kadaka. Iya. Buat ditanam di sini tadi. Wih, Tinggi banget. tinggi ini. banget tadi. Kalau yang ini dapat tadi siang, kalau itu tadi Kalau malam. bunga rusnya ini dapat tadi malam di Ini sebelah nggak Lake sehat ya, House. teman-teman. Waktu tadi malam kita cari kalotes dan kalamaria dapat kiriman dari Doni. Doni. Dari Doni. Dari daerah Sukabumi. Gitu. Cukup jelas ya. Oke, buat teman-teman, saya kira cukup jelas ya untuk banyak pertanyaan bisa di komen, dan juga di komen. Oke, ya see you. Bye.